Ya, selamat datang di channel aku teman-teman, di channel Alvinsa Tutorial. Pada video kali ini kita akan bahas salah satu aplikasi editing video yang namanya Filmora. Nah, nanti pada video kali ini kita akan bahas seperti mulai dari bagaimana menginstal aplikasinya, masukkan video, menyusun video, motong video, dan sebagainya. Kita akan belajar satu persatu di video kali ini. Sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa ya subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oke, marilah kita mulai. Let's go! Ya, marilah kita mulai. Pertama-tama kita harus download dulu aplikasinya. Nah, sebenarnya sini saya sudah memiliki aplikasinya, tapi ini versi yang Filmora 9.3 sekian. Nah, sebenarnya sekarang tuh udah ada yang terbaru Filmoranya, Filmora 9.5 sekian. Jadi kalau misalnya teman-teman belum ada, bisa install di aplikasinya di link ini. Nah, ini sudah saya bukakan linknya. Nah, link ini udah saya cantumkan di deskripsi di bawah, jadi teman-teman bisa lihat di deskripsi di bawah. Nah, nanti bisa teman-teman bisa lihat di video kali ini nanti bagaimana cara saya mendownload aplikasinya dan cara kita sampai ke layar kerja dari Filmora. Nah, di sini ada free trial, bisa teman-teman klik ini. Nah, di sini aplikasinya itu ukurannya sebesar 1,2 MB. Nah, di sini emang kecil nanti, tapi ketika kita menginstal itu bakal menggunakan sambungan internet, jadi kira-kira bakal besar juga nanti ukuran dari file ini. Jadi kita akan download dulu. Nah, ketika udah download kita bisa buka aja filenya. Nah, ini adalah tampilan dari Filmora ketika ingin kita install. Jadi kita install dulu terlebih dahulu. Nah, di sini jangan dalam proses penginstalan, jadi kita tunggu sampai 100%. Nah, ini harus dalam keadaan tersambung dengan internet. Jadi jangan lupa teman-teman internet teman-teman harus dalam keadaan nyala. Jadi kita harus tunggu ya sebentar sampai 100%. Nah, ketika setelah penginstalan selesai, bakal muncul jendela seperti berikut. Jadi kita bisa langsung start now aja kalau mau langsung ngedit videonya. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Filmora sebelum masuk ke halaman kerjanya. Nah, ini adalah welcome screen dari aplikasi Filmora. Nah, di sini kita bisa menentukan terlebih dahulu video dengan perbandingan berapa, misalnya ada 16:9, 1:1, 9:16, 4:3, dan 21:9. Nah, biasanya kalau video yang amat sekarang itu pasti yang kebanyakan 16:9, jadi kita langsung aja tekan 16:9. Ini project. Nah, bisa kita lihat bersama pada layar, ini adalah tampilan kerja dari aplikasi Filmora. Nah, di sini kita akan mulai bagaimana caranya untuk memasukkan video yang bakal kita akan jadikan project video kita. Nah, di sini bisa teman-teman langsung tekan ini. Nah, atau cara kedua, teman-teman bisa buka di menu file, lalu ada import media. Nah, di media ada import media file. Nah, teman-teman bisa cari video teman-teman yang bakal teman-teman jadikan project di folder mana gitu. Nah, misalnya saya mau ubah yang ini, saya mau jadikan project.
Nah, nantinya video-video yang teman-teman pilih bakal muncul di sini. Nah, yang kedua, saya akan menunjukkan bagaimana cara menyusun video. Jadi, misalnya teman-teman pengen video ini pertama, video ini kedua, atau ini ketiga, atau bagaimana terserah teman-teman. Jadi, teman-teman bisa kayak tarik dan drag ke bagian ini. Nah, ini adalah bagian timeline. Jadi di sini adalah tempat di mana kita meletakkan nanti video, audio, efek, efek dan transisi dan segala macam bakal kita taruh di timeline ini. Jadi misalnya video pertama tadi ini, video kedua kita taruh ini aja. Nah, misalnya teman-teman ingin memotong atau memberi efek, memberi tulisan atau sebagainya, teman-teman bisa mengarahkan garis yang merah ini dengan cara menekan yang segitiga ini. Nah, teman-teman bisa memilih bagian tertentu yang mana ingin teman-teman jadikan tambahkan efek atau potong bagiannya. Nah, bisa bergerak ini. Kalau misalnya bagian ini, nah ini kalau misalnya kursor udah jadi panah kayak gini, ini kita bisa nge-zoom atau zoom out atau zoom in. Berikutnya saya akan memberitahu bagaimana cara memotong video. Misalnya teman-teman ingin memotong bagian sini, jadi kita bisa mengarahkan ini ke bagian ini. Nah, teman-teman bisa mengklik ini, icon ini, tekan, lalu teman-teman bisa arahkan sampai bagian mana akan dipotong. Misalnya ke sini. Nah, tekan lagi. Nah, berarti video tadi udah terbagi dua. Yang ini terbagi dua, ini terbagi dua. Jadi teman bisa memilih, kalau misalnya bagian ini pengen dipotong, tinggal klik bagian video ini, lalu tekan delete. Jadi tadi bakal otomatis terbuang. Yang berikutnya adalah bagaimana memberi efek transisi. Nah, apa itu efek transisi? Efek transisi adalah efek dari perpindahan dari satu video ke video lainnya. Misalnya gini, teman-teman mau, nah ini kan tadi kan, terbagi dua. Misalnya teman-teman pengen beri efek transisi di sini. Jadi teman-teman bisa memilih menu transition ini. Nah, di sini banyak pilihan efek transisi. Kalau teman-teman pengen, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, misalnya kita ambil contoh itu yang ini aja. Jadi teman-teman bisa lihat. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat dulu, bisa teman-teman klik dulu, lalu play di sini. Nah, nanti begitulah efek transisi yang bakal dihasilkan. Cara menggunakannya bagaimana? Teman-teman bisa klik dan drag, langsung teman-teman arahkan di perpotongan videonya. Nah, letakkan di sini. Lalu teman-teman bisa, kalau pengen melihatnya, mundurkan panah merah ini di sini. Nah, teman-teman play. Tangan belakang. Begitulah hasil dari efek transisi yang kita pilih tadi. Nah, berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara memasukkan tulisan dalam video. Nah, misalnya teman-teman cari dulu di bagian mana ingin memasukkan tulisan itu. Misalnya kita ambil contoh di awal aja. Nah, jadi di sini ada title. Nah, teman-teman bisa tekan. Lalu di sini teman-teman bisa pilih bagaimana style dari tulisan yang teman-teman inginkan. Misalnya kita ambil contoh ini aja. Nah, nanti hasilnya bakal dilihat di sebelah sini. Jadi ini nanti beginilah hasil tulisannya yang kita pilih nanti. Nah, bagaimana cara menggunakannya?
teman-teman bisa klik ini, lalu bisa drag ke bagian timeline, lalu arahkan ke bagian mana yang ingin teman-teman tambahkan tulisan. Misalnya di sini, di awal tadi kan. Nah, tekan di situ. Tulisan tadi bisa kita edit, jadi yang di sini tadi kita tekan 2 kali. Nah, jadi teman-teman di sini bisa masukkan sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Misalnya kita masukkan nih 17 Agustus. Di sini bisa juga teman-teman pilih style dari fontnya. Nah, misalnya ini aja, kita bisa tekan OK. Nah, kalau misalnya yang kata kalimat yang di atas bisa tekan di sini 2 kali, bisa juga. Jadi teman-teman bisa ubah sesuai dengan teman-teman inginkan. Lalu tekan OK. Nah, kalau teman-teman pengen melihat hasilnya, bisa tekan play. Nanti kalau menanti Pak dia. Nah, itulah hasil dari font yang kita pilih tadi. Berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara menambahkan audio dalam video. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada menu audio. Teman-teman bisa klik. Lalu di sini sebenarnya dari Filmora udah banyak nyediain video musik, tapi saya tidak tahu juga kalau misalnya video ini kita masukkan ke YouTube, apakah bakal copyright atau enggak. Jadi saran saya sih ya musiknya atau audionya dari kita aja gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman punya kan, bisa aja teman-teman klik file ini, import media. Nah, teman-teman bisa cari audio teman-teman. Misalnya salah satu, nah, ini aja. Nah, hasilnya akan bisa kita lihat di bagian main musik ini. Nah, di sini tadi audio kita. Jadi, bagaimana cara gunainnya? Teman-teman bisa klik dan drag ke bagian timeline. Lalu di bagian sini, ini adalah bagian sound atau audio yang bisa kita letakkan di sini. Berikutnya saya akan mengasih tahu bagaimana cara mengatur audio. Misalnya, jadi misalnya teman-teman bisa pilih dulu bagian video mana yang teman-teman ingin mengatur video audionya. Misalnya di bagian ini kita bisa cut terlebih dahulu. Nah, kan videonya akan terbagi menjadi 2. Lalu teman-teman mungkin bisa cut lagi sampai bagian mana teman-teman ingin audio itu berbeda dengan video yang sebelumnya atau setelahnya. Nah, misalnya udah potongan, jadi bagian ini teman-teman pengen audio itu seperti kecil suaranya atau tidak ada, jadi teman-teman bisa klik di bagian video ini, lalu teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman kalau misalnya pengen videonya itu video bagian ini tadi tidak ada suara, teman-teman bisa klik mute. Nah, otomatis di bagian soundnya bakal jadi hitam. Nah, di sini nanti pada bagian ini nanti video ini bakal tidak ada suaranya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ingin mengecilkan suaranya, teman-teman bisa klik di adjust audio. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur audionya besar atau kecilnya. Misalnya teman-teman kalau misalnya ingin suaranya rendah, bisa teman-teman turunkan. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin suaranya lebih tinggi, teman-teman bisa naikkan.
Jadi audio ini bisa sesuai dengan konsep dari teman-teman aja. Lalu oke. Nah, berikutnya saya akan beritahu bagaimana cara memotong bagian video atau ngezoom pada video. Jadi misalnya teman-teman tadi bagian ini ya, teman-teman pengen ngezoom. Jadi teman-teman bisa tekan bagian ini, lalu bisa klik menu crop and zoom. Nah, di sini nanti teman-teman bisa kayak memilih bagiannya di crop seberapa besar gitu. Misalnya kita pilih custom aja. Teman-teman tuh pengen crop itu bagian ini aja. Nah, teman-teman bisa klik OK. Nah, kalau teman-teman pengen lihat hasilnya, bisa dimundurkan di sebelum video bagian itu, lalu tekan play atau spasi. Nah, itu hasilnya. Nah, berikutnya saya akan memberitahu bagaimana cara membuat video atau mengubah project ini menjadi sebuah video. Di sini ada export. Nah, teman-teman bisa klik export ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bersama bahwasanya ini adalah tampilan ketika kita ingin menyimpan atau mengubah project tadi menjadi video. Di sini teman-teman bisa mengubah mulai dari namanya, tempat penyimpanannya. Di sini bisa kayak atur resolusinya. Nah, jadi teman-teman bisa atur resolusinya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Itu kan oke aja. Nah, misalnya format telah selesai, teman-teman bisa pilih export. Filmora ini terdapat satu hal yang unik, namanya watermark. Nah, watermark itu apa? Watermark itu adalah seperti logo atau seperti hak cipta dari pemiliknya. Misalnya kayak ini pada Filmora ini, nanti hasil dari video kita nanti bakal kelihatan seperti logo Filmora atau seperti lambang-lambang Filmora. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dari pihak Filmora itu menyuruh kita untuk membeli aplikasinya agar lambang-lambang dan logo tadi itu bisa hilang dari video kita. Nah, sebenarnya saya juga ada cara bagaimana cara menghilangkan watermark tanpa harus membeli kode lisensi dari Filmora. Jadi mungkin kita akan bahas di video berikutnya bagaimana cara menghilangkan watermark pada video di aplikasi Filmora. Nah, mungkin cukup sekian tutorial mengenai aplikasi Filmora pada kali ini. Kedepannya saya akan membahas mengenai yang tadi, bagaimana cara menghilangkan watermark pada aplikasi Filmora. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Cukup sekian, sampai jumpa.